poligami yang dia jadikan alasan itu pertanyaannya gini, seandainya dia diizinkan poligami sama istrinya, katakanlah apakah dia akan berpoligami juga? apakah dia kemudian gak akan selingkuh setelah itu? Omongannya apa? Itu alasannya dia nafkahin, Ustaz. Nafkahin karena nggak diizinin poligami. Jadi nyalahin poligaminya ke beberapa simpanannya itu. Bete banget ya. Padahal antum nggak nonton ini sih. Anyway, kan ada lagu yang kutuliskan. Apa by the way itu lagu yang lanjutkan. Jangan. Itu dari lagu tersebut terungkaplah kita mau ngebahas apa hari ini. Oh iya. Kayaknya lagi musim banget orang selingkuh. Aku lihat berita berapa ya? 3 ya? Hari ini yang lagi ini ya. Lagi iya, artis ya? Mungkin bukan musim selingkuh ya. Cuma musim berita selingkuh. Musim berita selingkuh. Kalau selingkuhnya barangkali udah banyak. Iya, selingkuhnya udah banyak yang ketahuan. Yang ketahuan. Iya, baru ketahuan. Dan yang public figure. Iya. Ustadz kan sebagai para penerima curhat nih, ini juga nih tiap hari pasti ada yang curhat tuh. Seberapa banyak sih orang selingkuh yang antum pernah temuin gitu? Yang ketahuan ya? Ya yang ngomong, kan yang ngomong, pasti kan ya? Curhat kan biasanya kalau gudangnya ini kan curhat kan antum. Banyak. Banyak ya? Banyak tuh berarti kalimat yang sudah ya maksudnya berarti nggak kehitung gitu ya? Iya, makanya aku bilang kalau yang nggak ketahuan mungkin lebih banyak lagi ya. Tapi kalau yang ketahuan itu ya banyak. Kita nggak bisa mempersentasekan karena aku yakin pasti banyak yang nggak dibuka atau yang nggak ketahuan. Tapi setidaknya yang sudah pasti itu menjadi momok besar bagi setiap cewek. Pada takut nikah jadi nggak sih kayak? Iya, makanya kayak percaya lagi sama laki-laki. Gitu. Aku kira cuma Ummu Alila aja yang kayak gitu, karena dia itu motivasi terbesar dia untuk pergi keluar kampung itu adalah karena takut diselingkuhi. Karena dia ngelihat cowok-cowok yang di kampungnya itu cowok-cowok yang kayak gitu. Misalnya contoh kayak pas lagi dangdutan misalnya, saweran. Kemudian ada ditinggal pergi kerja misalnya kan orang kampung biasa gitu ya, nikah terus pergi kerja terus pulang-pulang ribut. Ya, banyak kasusnya berat. Ya kayak gitu-gitu terus ada misalnya orang yang dia kenal biduan. Ternyata jadi simpenannya siapa. Nah, itu membuat dia jengah dan membuat dia pengen keluar kota. Aku kira cuma Ummu Alila aja. Tapi setidaknya kalau pas kita buat udah putusin aja, pertanyaannya selalu ulang-ulang kan gitu ya. Mau nggak suaminya yang selingkuh? Jawabannya pasti tidak. Artinya itu yang menjadi momok pikir sih. Betul, di kota besar juga sama kali ya. Orang kan pada ini kan kayak kalau di kantor budayanya gitu. Data di Indonesia ini nomor 2 loh. Apa? Di Asia. Perselingkuhan. Wow. Nomor satunya apa? Wakanda. Nomor satunya Thailand. Benar kan? Pasti ya? Iya. Oh. Ya kalau tapi opsi selingkuh di Thailand lebih banyak ya. Iya, kan enggak harus sama cewek. Itu dia tadi. Karena satu orang di Thailand bisa 2 selingkuhnya. Lebih ngeri. Mungkin lebih banyak selingkuh dengan dirinya sendiri. Pantas nomor 1 ya. Opsinya lebih banyak. Kalau kan sekarang kita khawatir suamiku diambil perempuan lain, karena laki lain juga bisa. Iya. Jadi suaminya diambil perempuan dan laki-laki lain. Itu hitungnya 2. Betul. Kalau di Indonesia hitungnya 1. Indonesia itu 40% tingkat perselingkuhan. Kalau Thailand itu 50%. Angkanya gede juga. Yang ketahuan. Yang baru-baru ini kan statementnya si laki-laki itu bilang kalau udah kayak jenuh gitu. Tidak mendapatkan kepuasan di dalam. Ya, jadi kayak Pak Haji Sifrun ini. Kenapa? Udah gak puas kamu gimana? Aku baru tanya sama dia. Oh iya. Kalau misalnya antum tidak mendapatkan kepuasan di dalam, kenapa mencari kepuasan di luar? Hah? Apa? Kan dia bisa di dalam dan di luar. Emang gimana sih? Gak ngerti gue. Iya. Gak, jadi kan katanya bosen akhirnya nyari lah di luar gitu kan. Nah, emang seberapa pernah nggak ngerasa sebagai laki-laki nih itu naluri bukan sih? Haji Sifrun. Laki-laki itu emang harus begitu nggak sih? Kayak bosenan gitu. Itu laki-laki naluri gitu apa emang si brengsek itu aja? Gimana tuh menurut yang lu pelajari? Kalau patokannya itu bosen nggak bosen ya segala sesuatu yang dilakukan berulang pasti bosen. Ya. Pasti ada bosen ya. Cuman apakah rasa bosen itu menjadi satu sebab sehingga kita boleh selingkuh? Kita kan nggak diajarin begitu. Oh, artinya mungkin saja bosen. Mungkin saja bosen. Iya, tapi tidak membenarkan itu perselingkuhan itu jadi boleh gitu ya. Lah iya. Masa? Nah, tapi itu berarti itu bukan fitrah ya. Kenapa dia ketawa-ketawa? Kenapa antum jadi nggak yakin dengan pendapat antum sendiri? Ada apa sih kalian nih? Bahaya loh. Ini bahaya loh ini.
Enggak, tapi berarti itu kalau mungkin kan berarti bisa jadi enggak juga. Iya, bener gak? Gimana? Gini. Pertanyaan Antun tuh agak bersayap gitu. Gimana? Enggak, dia bilang gini kan. Ya mungkin saja orang tuh merasa bosan. Berarti mungkin juga enggak kan? Oh iya. Berarti bukan fitrah. Laki-laki bosan di satu wanita. Bukan fitrah laki-laki bosan di satu wanita. Tidak juga. Tidak juga. Berarti berkemungkinan saja gitu. Berkemungkinan. Bosan itu kalau punya wanita. Kalau dilihat dari naluri dasarnya, itu kan penyalurannya berulang dan nggak pernah bosan kan? Ya memang fitrahnya itu nggak ada bosan di situ gitu. Nah kalau ada bosan, tapi kan menyalurkannya kalau di satu udah bosan bisa kelangan. Berarti kan mungkin saja bosan. Ya gimana Haji Sifrun kayaknya Anda berbeda pendapat. Tahu nggak? Coba. Kenapa wanita itu diciptakan random? Maksudnya kadang di logika itu nggak bisa ya. Paham. Harusnya logika yang begini dia kemana gitu ya. Itu salah satu hikmah yang tak pelajarin itu ngebikin kita supaya nggak bosen. Tapi stres. Nah stres itu supaya kita nggak bosen. Tapi ngamuk itu supaya nggak bosen. Berarti antum menuduh orang tadi yang tadi dimaksud sama Fuad tadi berarti istrinya tidak logikanya nggak belok dong. Enggak zigzag gitu. Iya, gimana? Lempeng. Untuk alasan itu istri-istri kita nggak usah ngaji kali ya. Lurus bos. Jadi sebenarnya menurutku gini, bosen itu bisa bosen tuh potensi dalam setiap aktivitas. Ya, itu potensi. Orang main bola bisa bosen. Orang main game bisa bosen. Orang beristri bisa jadi bosen. Jadi bosen tuh potensi. Dakwah bisa bosen ya. Dakwah bisa bosen, futur. Jadi itu potensi pada semua hal sih. Jadi yang disampaikan sama Haji Sifrun tadi, kalau seandainya misalnya sama istri berulang-ulang bosan ya pasti, tapi tidak menjadikan kita untuk punya pembenaran untuk selingkuh, dan juga tidak menjadikan harus, karena sebenarnya kita itu bisa menanggulangi atau bisa untuk preventif supaya nggak bosan. Mengontrol itu ya, dengan mencari variasi-variasi. Bukan yang variasi. Enggak dulu, bentar. Variasi kehidupan. Ini variasi. Bukan sabar dulu. Enggak ada sis loh ini. Masalahnya sebelum kamera ini direkam atau ngomongnya ke situ. Variasi. Ya, tapi bisa bener juga gitu. Karena variasi itu bikin nggak bosen. Ya, tapi variasi dalam apa kan? Ya, misalkan jalan-jalan. Jadi nggak cuma di rumah doang gitu kan ya. Kalau kata Kang Husen itu kan cinta itu bikin menatap. Variasi bikin menetap. Variasi bikin menetap gitu. Jadi gini loh. Kalau menurutku bukan variasi dulu ya. Enggak, tapi apa sih? Iya, soalnya itu masalah teknis. Lain itu. Oke. Tapi sebenarnya masalahnya variasi apa kok dibuat teknis ini? Iya. Tapi yang penting itu adalah menurutku visi. Itu yang paling penting. Bosan atau enggak bosan itu ditentukan oleh visi. Kalau seandainya ada orang yang dia menikah itu tanpa ada visi, dia pasti bosan. Makanya orang pacaran tuh pasti bosan. Karena nggak ada visi. Nggak ada visi. Iya. Pacaran pasti bosan. Kecuali variasi banyak. Tapi kalau kayaknya pengalaman banyak. Kalau bilang bosan itu bukan fitrah kayak tadi, maksudnya kayak mungkin saja mungkin nggak juga. Kenapa aturannya dibolehkan laki-laki itu poligami? Maksudnya sedangkan perempuan nggak boleh poliandri. Maksudnya apakah memang laki-laki itu sebutuh itu perempuan banyak gitu? Nah, makanya aku perlu jelasin dulu. Kan kita berkali-kali membahas tentang konsep bahagia ya. Kita berkali-kali bilang, contoh ya, ada penelitian seorang S3 psikologi, dia meneliti kenapa sih banyak orang tuh selingkuh. Kenapa sih banyak orang tuh ya dikhianati dalam rumah tangga. Dia nyari segala macam hubungan dengan hormon dan segala macam. Akhirnya dia ketika dalam kebingungan, dia nanya sama neneknya. Kebetulan neneknya masih hidup, tua banget. Terus ketika dia nanya sama neneknya jawab gini aja sederhana. Kalian tuh terlalu cepat naik keranjang. Dia bilang, jadi kalian tuh belum ada apa-apa naik keranjang. Setelah itu dia meneliti fungsi komitmen di dalam pernikahan. Yang dia dapat adalah laki-laki nggak perlu komitmen dalam hubungan. Perempuan nggak perlu komitmen pada hubungan. Dia tetap akan memberikan semuanya. Jadi walaupun belum ada komitmen, kalau rasanya nyaman, nih. Gitu. Iya betul. Jadi itu. Tapi variasi apapun bisa. Langsung. Kenapa langsung nih? Wow, sulit. Iya. Tapi kalau laki-laki dia perlu komitmen. Kalau enggak dia akan kehilangan makna. Bosan kan kehilangan makna.
Jadi yang aku lihat adalah maknanya dulu, visinya dulu nih. Jadi kalau di dalam Islam itu dipreventifkan dengan cara visinya dulu, sehingga kita tuh nggak akan pernah bosan. Orang dakwah bosan pasti karena ada hubungan dengan masalah tujuan. Dia tahu nggak sih dia tuh ngapain? Tapi kalau misalnya dia senantiasa tahu, aku tiap hari sampai sekarang mikir, aku harus berbuat apa untuk misalnya dakwahnya lebih cepat, lebih banyak orang lebih paham dan segala macam. Tapi kalau misalnya aku nggak ngerti, contoh ya misalnya, aku dakwah tuh pikir, ini tuh cari followers misalnya, followers nggak nambah-nambah, bosan lah. Main Instagram bosan lah. Tapi kalau kita pikir dakwah, insya Allah bagi orang-orang yang ngerti tentang tujuan dia nggak akan bosan. Pernikahan sama. Kalau dikaitkan sama yang poligami tadi, apakah memang laki-laki tuh fitrahnya nggak cukup satu apa gimana sih? Nah, pada faktanya ada banyak orang istrinya satu dan nggak bosan juga. Jadi itu opsional ya. Itu kenapa kemudian poligami itu statusnya mubah? Bukan wajib. Iya betul. Ya karena memang tidak kemudian semua laki-laki begitu. Tapi ada laki-laki yang seperti itu. Kan ada juga perempuan yang seperti itu, tapi kok nggak dikasih opsi? Karena perempuan tadi dia nggak perlu komitmen untuk bisa memberikan segala-galanya. Cukup perlu ditipu aja ya. Cukup perlu dia diguna-guna. Diguna-guna ya. Belok, tapi gini loh, dalam kasus yang selingkuh itu, poligami yang dia jadikan alasan itu pertanyaannya gini, seandainya dia diizinkan poligami sama istrinya, katakanlah apakah dia akan berpoligami juga? Apakah dia kemudian gak akan selingkuh setelah itu? Omongannya apa? Itu alasannya dia nafkahin, Ustaz. Nafkahin gitu. Karena gak diizinin poligami. Jadi nyalain poligaminya ke beberapa simpanannya itu. Bete banget ya. Padahal antum gak nonton ini sih. Jadi alasannya saat dibelikan rumah, kadang diberikan bulanan, ini untuk ibu, jadi kayak gitu udah kayak jadi suami. Intinya karena tidak dikasih akses poligami, jadi dia dijadikan dahli untuk dia berselingkuh. Padahal menurut lo kayaknya juga kalau dikasih akses juga tetap aja selingkuh lagi gitu ya? Iya. Benar. Orang kalau memang komitmen untuk menjaga pernikahan, nggak diizinkan selingkuh pun dia tidak akan membenarkan. Nggak diizinkan poligami pun. Nggak diizinkan poligami pun dia nggak akan selingkuh. Yang aku bilang itu loh bro, ada orang-orang yang mereka itu melegitimasi kebajigurannya dengan agama. Padahal sebelum beragama pun dia bajigur juga. Iya. Paham gak sih maksudku? Jadi ada orang yang misalnya contoh dalam masyarakatnya ya, memang kita lihat ada beberapa orang-orang komunitas ya, atau misalnya suku lah dan segala macam. Bukan Indonesia tapi di dunia lain ya. Maksudnya ada beberapa orang memang dia nggak respect dengan perempuan, nggak hormat pada perempuan. Begitu dia nikah, dia menjadikan Islam seolah-olah menjadi dalil bahwa dia tuh nggak respect dengan perempuan. Jadi dalil dia menindas perempuan. Iya, padahal memang dia sebelum Islam juga sudah begitu. Gitu kelakuannya. Makanya tadi aku sepakat. Jadi kalau ada orang yang kalau seandainya aku dikasih poligami aku pasti nggak akan selingkuh, belum tentu juga. Karena kemungkinan besar kalau dia berani untuk melakukan itu, ketika dia poligami apa yang membuat dia jadi nggak berani? Betul. Gitu maksudnya. Emang udah basicnya punya begitu ya. Kalau tadi kembali kepada bosen, visi sama nyaman ya. Saya melihat yang pertama soalan bosen. Bosen itu menurut saya hasil dari sesuatu rutinitas yang memang itu aja, maka jadi bosan. Sementara dalam Islam itu kan ada variasi, tapi variasi bukan yang itu, variasi peran sebenarnya. Variasi peran itu membuat orang menjadi terpenuhi banyak fitrahnya. Maksudnya peran itu apa? Peran contoh misalnya. Sebelum ada orang-orang berpikir peran itu yang beda-beda. Peran satu misalnya. Ketika saya seorang wanita akan bosen, kenapa? Karena suaminya kemanapun dia itu menjadi orang kantoran. Itu. Jadi peran dia itu hanya pokoknya pulang, duduk di laptop sudah selesai. Habis itu udah kalaupun mau berhubungan ya tinggal udah buka gitu aja. Enggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya itu perannya apa dia? Diktator ya. Makanya jadi mintanya gini ya, SOP nomor 3. Langsung gitu. Jadi variasi itu adalah variasi peran dalam kehidupan dia. Wajar kalau kemudian seorang istri itu atau seorang suami itu kemudian bosan di rumah karena istri menghadirkan peran itu aja. Harusnya peran apa lagi? Menarik nih. Pertama jadi pertama suster, itu kan gitu ya. Ini obrolan macam apa? Nanti dulu. Sabar dulu guys. Ada peran dia seorang istri itu menjadi ibu, tapi juga sang ayah jangan sampai menjadi peran pembantu, tapi dia juga seorang ayah. Artinya apa? Ketika kemudian seorang istri itu sudah capek banget, maka dia memberikan peran itu sebagai ayah gitu loh. Fungsi. Kemudian juga
peran yang kedua misalnya sebagai kekasih. Kekasih. Bagaimana kemudian capeknya seorang istri tiba-tiba dipijiti. Yuk me time gitu ya. Itu berarti seorang suami men-switch dari katakanlah pekerja kantoran menjadi seorang kekasih. Berarti itu ada peran-peran yang memang rasa pengen diayomi, berarti dia sebagai seorang kowam dapat. Rasa pengen dicintai, berarti suami itu menjadi kasih. Itu dapat semua. Tapi kalau setiap hari kita itu mendapati suami itu hanya sekedar pokoknya walaupun nafkah, itu kan cuma satu peran. Wajar kalau bosan gitu loh. Sementara dalam Islam itu kan paling nggak ada 4 peran. Makanya dia cari peran yang lain di luar. Itu maksudnya. Sailor Moon gitu. Jadi variasi perasaan kita kan punya variasi. Maka pemenuhannya pun juga harus punya variasi. Hubungan itu bukan sekedar suami istri, tapi juga ayah dan menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah, menjadi manajer rumah, menjadi kekasih, menjadi teman. Itu adalah peran-peran yang akan menghasilkan interaksi yang sangat bervariasi yang menjadikan hidup tuh makin berwarna gitu loh. Begitupun juga seorang istri bagi suaminya. Iya, begitu juga. Dia kadang-kadang berperan menjadi seorang kekasih, menjadi seorang teman, ibu, seorang teman, ataupun seorang pengingat, ataupun seorang apapun gitu kan ya. Jadi kembali tadi ke visi itu memang satu, tapi bagaimana mencapai itu, maka tadi variasi peran-peran itu yang kemudian peran itu ketika mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Itu pakai variasi itu. Jangan sampai istri sedang berperan sebagai ibu ini, tapi tiba-tiba suami datang mau berperan sebagai seorang kekasih. Itu juga bahaya. Nah, ini nggak nyambung gitu. Udah lagi capek ngurusin anak, tiba-tiba disuruh mesra-mesraan atau apa ya. Ini juga sih gitu. Fail gitu. Makanya satu, pemahaman peran itu harus ada. Yang kedua, kemampuan untuk switching gitu. Itu juga harus ada. Nah, kadang-kadang misalnya ya tadi istri lagi capek banget, lagi fokus, anaknya rewel, tiba-tiba suami datang dan minta misalnya. Kemudian istri kan responnya kan pasti negatif. Kemudian suami menyimpulkan, dia tidak mau melakukan tanggung jawab. Akhirnya apa? Cari dia putuskan cari di luar. Kadang-kadang begitu. Jadi kalau dari Ustadz sekalian, apa kira-kira nih kayak berarti hal apa yang menurut Ustadz pasti kan beda-beda ya? Yang kayaknya penting supaya nggak terjadi nih perselingkuhan. Komunikasi. Oke. Kalau udah nikah ya, kan kalau kita udah bahas kalau sebelum nikah ya orang belajar tentang visi. Ini yang sudah menikah nih. Sudah menikah. Komunikasi. Artinya kalaupun ada yang nggak suka ngomong. Kalau ada yang kurang seret ngomong. Gitu ya? Kalau mau apa ngomong. Bahkan pernikahan itu kata para pakar parenting itu 70% ngobrol. 30% ya bicara. Dia diem. Jangan sampai kedengeran. Tapi loh, kamar 4031. Biasanya tuh enggak sambil ngobrol. Wah. Enggak, maksudnya kalau makan bareng gitu loh. Ngobrol. Ya kesel kalau makan bareng. Gitu. Ya kadang kalian juga kesel kalau ngobrol. Tapi kalau dalam kondisi kayak gini nih, kuncinya itu. Buktinya banyak fakta terjadi orang yang kita kira ngerti agama, ujungnya komunikasi menurut saya. Lah iya, maksudnya kan ilmu kata komunikasi ini kan pasti sudah dikasih tahu ke orang-orang yang ngerti agama tadi kan. Tapi nggak bisa, belum tentu. Contoh kayak tadi tuh ya. Seorang laki-laki tiba-tiba dia berprasangka sendiri, dia asik sendiri dengan pikiran dia, kayaknya dia nggak mau ngelayanin, kayaknya dia lagi pokoknya dia nggak suka, dia nggak bisa dan segala macam. Itu di kepalanya doang. Kalau diobrolin nggak gitu juga ceritanya, bisa jadi benci. Aku tuh selalu ingat apa yang disampaikan sama Ko Felix ya, bahwa setiap dalil itu harus ditempatkan kepada peruntukannya, posisinya. Kayak misalnya nih, gua kemarin minta dilayani istri, nggak dikasih, dasar istri bla bla bla. Sementara istri itu punya dalil. Ya, bukankah laki-laki yang baik adalah laki-laki yang memahami istri? Itu kan berarti si suami menuntut dalil ke istri, si istri menuntut dalil ke suami. Harusnya kan kebalik harusnya suami yang baik adalah suami yang mengerti bagaimana kondisi istri. Itu laki-laki yang begitu. Kemudian istri ketika ngomong, istri yang baik adalah ketika. Jadi setiap dalil itu punya peruntukan masing-masing. Kayak utang gitu. Ya, harusnya kan menyerahkan bayar utang itu dalil untuk yang punya utang. Betul. Jadi yang memberi kelonggaran itu dalil untuk yang menghutangi kayak gitu ya. Betul. Jadi kalau sudah seorang suami bilang, kamu tahu nggak sih misalnya malaikat tuh akan melaknat, itu udah fail. Ya betul. Nggak ada gunanya ngomong kayak gitu. Kenapa nggak ada gunanya? Ya nanti kalau diomongin pun pasti ngamuk juga. Iya.
Oke. Bahwa kalau ada yang boleh disembah maka seorang istri terus nyembah suami. Betul, itu udah ilfil, udah males. Nah kondisi sekarang kan oke deh, anggaplah kita sudah berkomunikasi, ilmu agama bekal juga udah ada. Tapi kan lingkungan ini sudah nggak baik-baik aja nih, Tat. Lingkungan pekerjaan, lingkungan di luar. Gimana cara memastikan bahwa nggak ada kayak mana ya? Kegelisahan tuh pasti ada gitu loh. Iya suami udah bener nih, tapi ternyata kita kan namanya apalagi cewek tuh misalnya kan, itu ustadz tapi juga kejadian tuh. Itu influencer dai tapi kejadian tuh. Apa yang menjamin suamiku tuh baik-baik aja di luar sana kerja? Nah, itu kayak gitu tuh. Itu pertanyaannya gitu? Vira ya? Enggak juga. Itu pertanyaanku ke Vira sih. Enggak maksudnya. Sama kan kayak banyak juga kasus yang kayak sebaliknya juga. Jadi ini kejadian kemarin, aduh, aku bacanya udah sakit hati banget. Aku jadi ngerti kenapa orang terus dirajam kayak gitu. Apa? Kasus yang suaminya pergi sholat taraweh, istrinya selingkuh di rumah. Oh iya. Itu kan gitu ngerti gak? Yeah. Jadi ya tadi maksudku apa yang menjamin itu loh, maksudnya gimana caranya biar kita tuh hati tuh apa ya nggak was-was gitu. Kalau was-was juga gak enak kan, jadi ngobrolnya gak enak gitu. Iya betul. Gimana tuh? Ada tips nggak? Ya gimana Pak Haji? Aku. Ya, kenapa lu percaya banget Sebi nggak? gitu. Apa yang lu bisa titipkan ke kita nih, bilang? Mulai sekarang aku nggak percaya kan. Nggak terawih lagi ya. Parah banget. Mulai dari sekarang aku nggak terawih lagi. Ini penuh dengan menurutku ya quotes blunder. Iya. Quotes pertama pas terjadilah setelah itu kan adegan klarifikasi itu, cakep-cakep gitu diselingkuhin. Itu aku langsung komen tuh sampai di-like banyak orang tuh. Aku bilang, terus kalau jelek wajar yang diselingkuhin. Orang tuh udah kayak kebulur kepalanya tuh. Udah gila gitu. Yang berikutnya lagi, jelek-jelek selingkuh. Tahu gitu gue mau nikah sama yang ganteng aja. Seenggaknya udah diselingkuhin tapi dia ganteng gitu. Kan aneh. Seolah kayak ganteng wajar selingkuh. Jadi orang tuh menurutku udah ganteng wajar selingkuh. Kenapa lu selingkuhi dia padahal dia cantik? Dan segala macam. Ini semua pernyataan yang menurutku agak aneh ya.